Sekitar kita sebut aja namanya Ardan sama Dina. Nikah di umur 27 tahun. Dari awal mereka menikah tuh ditentang banget sama keluarga mereka masing-masing. Soalnya mereka tuh beda agama. Oh, oke. Ardan tuh Katolik, Dina Islam. Dua-duanya tuh sama-sama gak mau pindah agama, tapi pengen nikah dan bareng-bareng terus. Akhirnya dengan segala macam konflik panjang, mereka berdua tuh nikah dan mutusin buat pindah ke Jogja. Tapi dia jadinya nggak nikah di tempat ibadah mereka masing-masing? Enggak, mereka nikahnya kayak di KUA gitu loh. Oh, jadi gampangnya mereka kawin lari terus pindah ke Jogja gitu. Iya. Oke. Terus. Tapi konflik selanjutnya tuh ada lagi Bi. Mereka masih belum dikasih anak. Dina yang udah mau umur 30 tahun tuh ngerasa kalau dia tuh mau cepet-cepet punya anak. Tapi mereka tuh udah sabar dari tahun pertama nikah, tahun kedua, sampai tiba-tiba tuh udah tahun ketiga, itu tuh belum dikasih juga. Di situ Dina sempat kepikiran, apa karena perbedaan agama mereka ya, jadi Tuhan tuh gak suka sama mereka gitu loh. Akhirnya setelah dipertimbangin berbulan-bulan, Dina mau pindah ke Katolik, ngikut Ardan. Ardan bawa Dina lah ke salah satu gereja di daerah Sinduadi. Ini Jogja nih, Iya, ini. di Sleman juga. Oke. Nah itu tuh buat dibaptis, buat masuk ke Katolik. Akhirnya selesai semua rangkaian Dina pindah ke Katolik. Terus Dina tuh cerita ke romonya kalau dia tuh pengen banget punya anak, tapi udah 3 tahun menikah tuh belum dikasih-kasih juga sama Tuhan. Dina nanyalah ada doa khususnya nggak atau apa gitu. Sampai akhirnya dijawab sama romonya, katanya dengan ibadah terus ke gereja dengan tulus, maka semua yang diinginkan akan dikasih sama Tuhan. Dengar itu Dina langsung semangat ajak Ardan untuk selalu ibadah ke gereja. Tapi karena Dina udah nyaman sama Romo ini, akhirnya mereka mutusin untuk ibadah ke gereja ini terus. gereja di tempat dia dibaptis? Iya betul Moy. Oh. Pokoknya sekarang Dina makin rajin ke gereja itu. Dia rajin datang misa, bahkan bisa pagi sama sore datangnya. Karena Ardan juga kerja kan, jadi Dina tuh datang sendiri ke gereja. Dina lumayan sering juga tuh bengong sendirian, duduk di bangku gereja, pikirannya kosong kemana-mana. Pokoknya bener-bener sambil mikir tuh cara punya anak tuh gimana. Sampai tiba-tiba Dina tuh denger dari belakang kalau ada suara anak kecil perempuan kayak lagi main gitu. Padahal di hari itu tuh lagi gak ada anak kecil di gereja itu. Ya tadi dimasuk juga dia gak liat siapa-siapa. Gak liat siapa-siapa Bi. Oke. Nah karena dia juga lagi mikirin mau punya anak, akhirnya Dina balik lagi ke dalam gereja. Tapi pas dia balik ke dalam gereja, Dina tuh kaget banget ngelihat ada 2 anak kecil perempuan duduk ngehadap ke depan, diem aja gitu loh. Ngelihat itu Dina tuh langsung jalan cepet buat nyamperin mereka. Pas Dina sampai dan megang bahu anak itu, anak-anak itu tuh nengok Bi. Tapi muka anak yang satu itu tuh kayak ada robekan luka yang masih berdarah gitu, segaris di muka sebelah kanannya. Nah pas anak yang satu lagi nengok, ternyata dia juga ada garis tapi di sebelah kiri. Dari situ tuh Dina kaget, tapi anak-anak ini tuh malah ketawa, terus lari keluar kayak kabur gitu. Akhirnya karena udah sore, Dina pulang dari gereja. Dia nyetir sendiri sambil kebayang-bayang muka anak-anak inilah. Pas udah sampai rumah, Dina nunggu Ardan pulang. Pas Ardan pulang, Dina langsung ceritain ke Ardan kalau dia tuh habis lihat anak perempuan kembar di gereja, tapi mukanya tuh luka-luka berdarah gitu dua-duanya. Ardan tuh percaya nggak percaya sebenarnya, karena selama dia ke gereja sana, dia tuh nggak pernah ngeliat anak perempuan kembar, apalagi yang mukanya robek-robek luka kayak gitu. Akhirnya Dina tuh bilang, ya udah hari Minggu kita ke gereja ya, tapi kita tunggu sampai sepi, karena tadi aku juga sampai nggak ada orang baru ketemu anak-anak kecil itu. Akhirnya Ardan setuju buat lihat anak-anak itu hari Minggu nanti. Terus mereka berdua siap-siap untuk tidur. Nah pas mereka udah tidur, tiba-tiba Dina ini mimpi. Di mimpinya sih gak serem Bi, cuma mimpi lagi nemenin anak kembar ini main. Tapi anehnya anak kembar ini tuh manggil Dina mama. Di mimpi itu tuh Dina seneng banget, karena dia juga ngerasa kalau si kembar ini tuh anaknya dia. Sampai akhirnya paginya Dina tuh bangun dan langsung ceritain mimpinya ini tuh ke Ardan. Kebetulan hari ini tuh juga hari Sabtu. Karena mereka berdua juga gak kemana-mana, Dina iseng ngomong ke Ardan buat ngajak dia tuh ke gereja, siapa tahu ada anak kembar ini. Karena Ardan juga gak kemana-mana, akhirnya Ardan nurutin Dina dan ke gereja. Pas sampai di gereja sekitar jam 3 sore, Dina nyari-nyari si kembar tapi tuh gak ketemu. Dina nyari sampai ke parkiran juga gak ada. Nah Dina tuh mikir, mungkin lagi gak kesini kali ya si kembar. Akhirnya Dina mau ke toilet nih. Pas di toilet, ternyata dia ketemu si kembar, lagi ngaca di kaca toilet sambil ketawa-tawa.
Terus Dina seneng banget kan akhirnya nemuin mereka. Dina ngajak ngobrol lah, bilang mama kalian tuh di mana. Terus si kembar ini tuh saling lihat-lihatan, terus ngangkat bahu gitu, kayak ngasih tanda nggak tahu. Dina terus usaha dan bilang, kalian nggak punya mama, kalian tinggal di mana? Tapi tetap sama jawabannya tuh kayak gitu. Akhirnya Dina bilang, kalian mau tinggal sama tante dulu nggak sambil tunggu dijemput mama kalian? Jawaban si kembar tuh langsung berubah jadi manggut-manggut sambil senyum lebar, kayak ngasih sinyal mau gitu loh. Akhirnya Dina keluar toilet bawa mereka tuh ke Ardan. Ardan posisinya tuh lagi ngerokok di parkiran gereja. Terus Dina datang sama si kembar ini. Nah Dina tuh bilang, ini Dan anak-anak perempuannya. Terus Moebi, ternyata Ardan tuh gak bisa ngelihat anak-anak kembar ini. Ya. Ardan bilang ke Dina, mana sih kamu ngasal ah. Di situ Dina bingung banget karena Ardan tuh gak bisa lihat apa-apa kan. Tapi karena kepengen banget, ya udah Dina kekeh aja mau ngebawa pulang si kembar ini. Perjalanan pulang tuh Ardan takut banget karena Dina tuh ngomong sendiri. Bener-bener sepanjang perjalanan. Katanya Dina, si kembar tuh duduk di belakang jok mobil mereka. Tapi Ardan tuh gak bisa ngeliat apa-apa sama sekali. Kayak halu gitu ya? Jatuhnya kayak gitu Moy. Akhirnya mereka pulang lah, semuanya ke rumah. Pas sampai di rumah, Dina mandiin si kembar. Dia tuh seneng banget pokoknya kayak ngerasa udah punya anak kan. Nah tapi si kembar tuh bener-bener diem 1000 kata. Bener-bener gak ngomong apa-apa, cuma manggut-manggut senyum kalau mereka mau. Tapi kalau gak mau tuh cuma kayak ngangkat bahu doang gitu loh. Jadi kayak gak bisa ngomong gitu. Iya. Oke. Sebenarnya Ardan juga jadi khawatir sama Dina. Soalnya kan kayak ngelihat istrinya kayak jadi agak gila gitu kan. Akhirnya karena di rumahnya ada 3 kamar, akhirnya Dina minta izin ke Ardan untuk pakai salah satu kamarnya untuk jadi tempat tidur si kembar. Ardan yang sebenarnya khawatir tapi gak mau bikin Dina sedih, akhirnya setuju-setuju aja sama Dina, dengan harapan besok pagi Dina tuh udah normal lagi. Sekitar jam 8 malam, si kembar tuh ditidurin sama Dina. Sampai mereka udah tidur, akhirnya Dina balik ke kamarnya. Nah pas Dina sama Ardan udah mau siap-siap buat tidur, tiba-tiba Dina tuh dengar ada suara ngobrol gitu. Karena gak jelas Dina diem, terus nyoba nyimak kan. Ternyata itu tuh suara si kembar kayak lagi ngobrol gitu loh. Si kembar kayak ngomong, iya kita pulang, iya. Ngedenger itu Dina kaget banget kan. Ternyata mereka bisa ngomong. Tapi kenapa mereka bilang mau pulang juga kan? Akhirnya Dina nyamperin ke kamar si kembar. Pas Dina buka pintu, Dina kaget banget. Dina tuh ngeliat ada sosok perempuan lagi meluk si kembar sambil melotot ke arah Dina dan teriak, balikin anak saya. Ngeliat itu Dina tuh pingsan di tempat. Ardan kaget banget ngeliat Dina tergeletak di atas lantai. Pas Ardan selesai ngangkat Dina ke kasur, Ardan berusaha ngecek ke kamar si kembar. Tapi sampai saat itu pun Ardan tuh masih gak bisa ngeliat si kembar. Nah akhirnya besokannya Dina sama Ardan tuh langsung ke gereja dan nyamperin romonya. Ardan tuh cerita ke romonya kalau Dina tuh katanya ketemu anak kembar di gereja dan dibawa pulang. Tapi Ardan tuh gak bisa lihat sama sekali. Romo tuh kaget banget dengar cerita ini. Akhirnya Romo tuh berdoa-doa gitu dan bilang ke Dina untuk lebih sering ibadah, jangan gampang percaya sama apa yang dia lihat, kayak dikasih wejangan gitulah. Akhirnya Dina bilang ke Ardan, dia mau berdoa sendiri di gereja, mau merenung dan minta keajaiban sama Tuhan untuk bisa beneran punya anak. Ardan setuju dan ninggalin Dina sendiri di gereja. Tapi nanti tuh bakal dijemput lagi sama Ardan. Akhirnya Dina berdoa sendiri. Pas banget keadaan gereja itu juga lagi sepi kan. Dina duduk di kursi gereja sambil nunduk. Dia merem dan berdoa. Pokoknya tuh kayak khusyuk banget lah. Tapi pas selesai berdoa, Dina tuh buka matanya. Dia tuh ngerasa kayak kanan kirinya dia tuh ada anak kecil duduk di sebelahnya. Pas dia bangun dari nunduknya, Dina ngeliat kanan kirinya ternyata si kembar. Dan pas dia lihat ke depannya, ada sosok perempuan, mukanya maju, ngeliatin Dina sambil melotot. Anjing. Depan mukanya persis tuh Nat. Bener-bener di depan mukanya. Si sosok ibunya anak-anak kembar ini. Iya. Kayak sosok perempuan ini masih marah banget sama Dina ya, karena anaknya tuh dibawa ke rumah ya. Kayaknya iya deh Moy, soalnya si Dina juga gak izin kan. Dia langsung bawa aja ke rumahnya, ditaruh di kamarnya kan. Tapi si Romo ini gak ngasih tau Nat, sampai bisa ada anak kecil kembar yang ada luka di mukanya. Dan gue gak tahu sih, mungkin penghuni gereja gitu apa gimana.
Nah, si Romo sih nggak ngasih tahu, Bi. Mungkin bisa jadi si kembar sama sosok perempuan itu emang penghuni gereja itu, Bi. Anjing ya Bi, tapi dipikir-pikir, padahal Dina tuh balik ke gereja buat berdoa khusyuk biar nggak diganggu sama makhluk halus gitu loh. Tapi ternyata Mereka tumpangin di Papua. Pesawatnya ini pesawat kecil yang isi penumpangnya tuh 12 orang. Nah, Viko ini posisinya duduk di paling depan, persis di belakang pilot. Jadi Viko dipunggungin gitu sama si kapten pilot ini. Dan Viko bisa ngelihat jelas muka kopilot di serong kiri depan dia. ya, Nah, pas mau lepas landas, Viko ini ngelihat si co-pilotnya itu kayak mukanya rada-rada panik gitu. Kelihatan si co-pilotnya ini kayak ngehalo-haloin berkali-kali, kayak lagi berusaha banget komunikasi sama orang yang ada di ATC, Air Traffic Control, yang di tower itu loh. Nah, gak lama setelah itu, pesawat ini lepas landas, mulai terbang. Gak lama, Viko tuh sadar. Di samping kanan dia, ternyata ada satu orang penumpang yang bukan orang kantornya dia. Kayak tadinya dia pikir satu pesawat ini dicharter buat 8 orang dia dan teman-teman kantornya gitu. Nah, penumpang ini tuh bawa bapak umurnya 40-an gitu. Viko nengok ke kanan, dia ngeliat orang ini, senyum-senyum ramah aja biasa gitu. Si bapak ini juga bales, senyum ramah. Tapi, abis si bapak ini senyum ramah, tiba-tiba si bapak ini pelan-pelan ngehadap ke atas, tapi nggak berhenti-berhenti. Sampai kepala ini 180 derajat itu ke belakang. Sampai lehernya tuh hampir putus. Dia teriak kenceng banget, histeris saking takutnya, bener-bener teriak kenceng banget. Tapi anehnya, di mimpi itu Viko ngeliat semua penumpang di belakang tuh kayak nggak denger sama sekali teriakannya dia. Kayak seakan-akan dia teriak sendiri dan kayak ada di dunia lain gitu. Kayak seakan-akan semua teman-teman kantornya tuh gak ada yang sadar sama Viko tuh lagi teriak-teriak histeris. Di situ Viko coba buat pelan-pelan nengok lagi ke arah bapak-bapak yang ada di samping dia. Dan seketika penumpang ini udah nggak ada sama sekali.